Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo hari ini. Dan jika di antara Bapak, Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Tidak ada. Warta lesan minggu ini adalah sebagai berikut. Kebaktian hari ini dalam rangka penutupan Pekan Anak Sekolah Minggu GKI Wonosobo. GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Penetua Medarman Zebua. Bakal Jemaat Winongsari dan Genting Sari dilayani oleh Penetua Heru Subagio. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja dan kantong biru untuk mendukung Komisi Anak Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Ibu Erliana Aditya Purwoko meninggal dunia pada hari Minggu 27 Juli 2025. Jenazah telah dikremasikan pada hari Selasa 29 Juli 2025 di Krematorium Soropadan, Magelang, dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi. Majelis Jemaat dan keluarga besar Jemaat GKI Wonosobo turut berduka cita. Kiranya penghiburan kasih Tuhan Yesus menguatkan dan menuguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah minggu bahwa kebaktian anak sekolah minggu pada hari Minggu 10 Agustus 2025 diadakan di Gedung Bina Kasih pada pukul 8. Demikian warta lesan yang kami bacakan. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta cetak yang telah tersedia atau di elektronik warta. Terima kasih. Halo semuanya. Senang sekali rasanya merayakan kasih Allah bersama-sama melalui Pekan Anak Sekolah Minggu 2025. Ada berbagai aneka pengalaman baru didapat. Tema Pekan Anak Sekolah Minggu ini sangat menarik. Kita semua diajak untuk membuat hidup bersama bebas dari perundungan. Semua mau ya anak-anak? Puji Tuhan. Semua mau untuk mewujudkan kehidupan yang bebas dari perundungan. Sekarang di ibadah penutupan Pekan Sekolah Minggu 2025 ini, kita akan memohon berkat Tuhan supaya siap mewujudkan kasih. Tema ibadah hari ini adalah kasih mengenyahkan kejahatan. Selamat beribadah. Umat diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan anak-anak kecil Tuhan cinta. Tuhan cinta
bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta semua, Tuhan cinta. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang gemerlap, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dan juga anak-anak, hari ini kita tiba di akhir rangkaian dalam kegiatan Pekan Anak Sekolah Minggu. Sepanjang minggu ini kita telah belajar banyak hal tentang kasih Tuhan dan bagaimana kasih itu bekerja di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan menutup Pekan Anak Sekolah Minggu ini dengan sebuah tema yang sangat baik, yaitu kasih mengenyahkan kejahatan. Roma 12 ayat 17 sampai 18 berbunyi demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, dayung,
jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk mewujudkan hidup bersama dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada perundungan. Berikut ungkapan. Kata-kata bisa menyakitkan, jadi gunakanlah dengan bijak. Tolong hargai perbedaan dan jangan mengintimidasi orang lain. Tolong jangan mengejek atau menertawakan orang lain. Jadilah teman yang baik, bukan pelaku perundungan. Bagaimana dengan keseharian kita dalam keheningan? Mari kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami, tuturan kata dan perbuatan kami menyakiti hati Tuhan dan sesama. Tolonglah kami supaya dimampukan untuk mewujudkan kasih sejati. Jadikanlah kehidupan bersama saling jaga, bina dan menghargai di hadapan-Mu. Kami membawa kehidupan kami. Di hadapan-Mu kami memohon rahmat dan ampunan. Amin. Betapa indah
Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sungguh inginkah engkau lakukan yang besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti isi dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami dapat menyatakan firman tersebut di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak sekalian, bahan bacaan kita hari ini diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Anak-anak ada yang bawa Alkitab? Yang bawa Alkitab boleh dibuka dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 dimulai dari ayat 9. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kamu membuat dia malu, seperti menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Oh gitu ya anak-anak. Anak-anak nanti kalau Pak Obaja menyapa anak-anak, selamat pagi anak-anak, jawabannya adalah pagi-pagi semangat. Nah gitu ya. Tapi yang kenceng ya suaranya ya. Nah, sekali lagi coba ya Bapak Ibu kita lihat anak-anak kita. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Ya, anak-anak ada yang tahu nggak tema kebaktian kita hari ini apa? Coba Mas Reno tolong dibuka slide-nya Mas Reno, yang satu lagi. Ada yang tahu nggak tema kebaktian kita hari ini apa sih? Apa coba?
Kasih mengenyahkan kejahatan. Nah ini ya anak-anak, temanya kasih mengenyahkan kejahatan. Coba sekali lagi Pak Obaja tanya, apa tema kebaktian hari ini? Kasih mengenyahkan kejahatan. Lalu tadi ada yang masih ingat nggak bacaan Alkitabnya? Dari kitab atau surat apa sih? Roma pasal 100, pasal 12 ayat 9 sampai 21. Nah jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca bersama-sama tentang sebuah nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini seperti apa sih? Jemaat di Roma ini sangat-sangat multikultural. Jadi sama seperti di Efesus, di Korintus, Roma ini adalah salah satu kota yang strategis sekali, tempat yang strategis. Jadi banyak sekali pendatang dari luar yang tinggal di Roma. Lalu karena banyaknya pendatang yang masuk, akhirnya banyak juga pengaruh dan ajaran yang masuk. Di Roma ini juga ada orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen ini pun juga terbagi. Ada orang Kristen yang latar belakangnya Yahudi, ada orang Kristen yang latar belakangnya non-Yahudi. Kenapa Paulus memberikan nasihat ini? Paulus memberikan nasihat ini supaya jemaat di Roma bisa hidup bersama sebagai sebuah komunitas yang penuh dengan cinta kasih. Paulus memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Dan tujuannya adalah supaya rantai kekerasan itu bisa diputuskan. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berusaha saling menjatuhkan, orang-orang yang berusaha menjelek-jelekan, orang yang berusaha mengintimidasi, menindas orang lain. Jadi ketika ada satu orang dia ditindas atau dijelek-jelekan, diintimidasi atau dianiaya, orang yang dianiaya itu menjadi dendam. Lalu dia punya keinginan untuk balas dendam. Dan ketika dia membalas dendam kepada orang yang menyakiti dia, apakah permasalahannya bisa selesai? Tidak. Tapi itu akan menjadi sebuah rantai yang tidak akan terputus. Maka Paulus memberikan sebuah nasihat supaya jemaat di Roma ini bisa kompak, bisa hidup bersama, dan rantai kekerasan itu bisa diakhiri. Dan nanti kita akan sama-sama lihat apa sih atau bagaimana sih caranya kita bisa mengakhiri rantai kekerasan. Tapi sebelumnya kita masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari dulu ya Bapak Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari peristiwa yang menyakitkan. Tidak mungkin setiap hari kita hahaha senang-senang terus. Pasti akan ada sesuatu yang kadang membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Dan bisa jadi hal yang menyedihkan, hal yang mengecewakan atau membuat kita marah itu berasal dari orang lain. Kadang perbuatan dan perkataan orang lain bisa menyakiti kita. Nah itulah yang minggu lalu dan juga ketika parenting seminar bersama dengan Bu Christine kemarin sudah dibahas. Hal-hal apa saja yang bisa menyakitkan kita dan membekas menjadi luka di dalam diri kita. Dan itulah yang disebut sebagai perundungan atau bullying. Nah sekarang Pak Obaja mau tanya sama anak-anak. Anak-anak tahu nggak sih bullying itu apa? Hah? Coba Pak Obaja tanya ya. Siapa di sini yang pernah membuli temannya? Angkat tangan. Siapa? Kenzo. Yang mana Kenzo?
Siapa yang pernah membuli temannya? Angkat tangan. Siapa? Kenzo. Siapa Saka? Kenzo lagi. Sekarang coba gantian. Siapa yang dibully temannya? Angkat tangan. Pernah dibully? Dibully apa? Coba, tadi contohnya dibully itu seperti apa sih? Ayo. Tadi siapa yang pernah dibully? Angkat tangan. Dibully? Kamu dibully apa? Coba, siapa yang pernah dibully? Atau ada yang bisa menyebutkan nggak contoh pembuli? Apa? Mengejek terus apa lagi? Mengejek terus apa lagi? Menendang, memukul terus apa lagi? Nanti hadiahnya. Ini belum masuk pertanyaan berhadiah. Siapa di sini yang pernah mengejek temannya? Siapa? Siapa di sini yang pernah diejek? Angkat tangan. Oh, yang pernah diejek. Sekarang Pak Obaja mau tanya, kalau anak-anak diejek sama temannya, bagaimana perasaannya? Sedih. Marah enggak? Kalau diejek diapain? Dilawan balik. Kalau dipukul, kalau kamu dipukul terus Dipukul balik. dipukul balik. Anak esopo. Tuh sama ada yang pernah diejek, ada yang pernah dipukul, ada yang pernah ditendang. Kalau itu kan dari teman-temannya. Sekarang coba Pak Obaja mau tanya, siapa di sini yang pernah dibully sama papa mamanya? Pernah dibully sama papa mamanya? Dibulinya seperti apa? Apa misalnya? Disuruh apa? Dicubit. Wow, siapa yang pernah dicubit? Dicubit, dipukul. Mamanya mana? Mamanya. Tolong Pak Ando ditandai Pak Ando. malah tonggone Pak Ando. Nah, jadi kalau anak-anak diejek terus mungkin dipukul sama temannya, dicubit, rasanya kan marah ya, sakit hati, sedih. Tapi kalau misalnya anak-anak dimarahin sama papa mama, perasaannya gimana? Kalau dimarahin sama papa mama, apa yang anak lakukan? Kalau dimarahin sama papa mama, apa yang akan anak-anak lakukan? Nurut Oh, kalau sama papa mama nurut katanya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Banyak hal di dalam kehidupan kita, bahkan di kehidupan anak-anak, yang bisa membekas, menjadi luka, dan menyakiti hati. Coba bayangkan tadi apa yang anak-anak katakan. Mungkin itu juga yang kita semua, bahkan Bapak Ibu sekalian pernah alami di waktu kecil. Nah, coba kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini ada salah satu teori perkembangan moral Bapak Ibu yang menyangkut tentang teori perkembangan usia atau teori generasi. Jadi ternyata setiap generasi mewarisi luka yang sama dari generasi-generasi sebelumnya. Contohnya seperti apa? Untuk Bapak Ibu,
yang lahir di era 70-80-an, orang tuanya kan pasti lahir di era 40, 50 atau ke bawahnya. Untuk kakek nenek kita atau buyut kita, mereka dibesarkan dengan sangat disiplin. Karena apa? Pada saat itu kondisinya memang harus disiplin, penuh dengan kekerasan. Jadinya kakek nenek, simbah buyut atau bapak ibu kita mendidik kita dengan cara yang keras juga. Mungkin untuk bapak ibu atau rekan-rekan sampai era 90-an masih mengalami hukuman kalau nakal, biasanya apa? Dipukul pakai rotan. Ada yang pernah? Wah. Akhirnya apa? Anak yang lahir di era 60, 70, 80 meneruskan kedisiplinan itu ke anak-anak yang lahir di era 90 sampai 2000. Kalau aku dipukul pakai rotan, yo anakku dipukul pakai ikat pinggang. Generasi yang selanjutnya meneruskan lagi. Nah, akhirnya hal itu menjadi tradisi yang menyakitkan. Begitu juga dengan pendidikan di sekolah. Mungkin kalau dulu hukumannya masih bisa hukuman fisik, kalau sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu. Nah, inilah yang kadang luput dari perhatian kita. Niat kita kadang baik, khususnya orang tua kepada anak. Tapi bisa jadi terkadang orang tua pun menyakiti anak-anak dan anak-anak memelihara luka itu sampai dewasa. Mungkin kita yang sudah dewasa atau mungkin Bapak Ibu dan sampai usia berapapun, ada hal-hal dalam hidup kita yang kita warisi karena luka dari masa lalu. Nah, itulah yang disebut sebagai lingkaran kekerasan. Hari ini kita mau belajar bersama bagaimana caranya supaya lingkaran kekerasan itu bisa kita putus. Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Di sini ada sebuah cuplikan kartun. Coba anak-anak perhatikan. Di next Mas Rino. Bisa? Coba di close dulu, di exit dulu, terus dibuka lagi. Kindness is beauty. Di close dulu slide-nya. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Kindness is beautiful. Once upon a time, there lived a ferocious lion in a dense jungle. One day, when the lion was asleep under the cool shade of a tree, a mouse ran up and down on the lion, playing around, thinking that the king of the jungle was in a deep sleep. Whee! The king is asleep. I can do whatever I want. Come here, you little guy. I will eat you up. Oh no! Please leave me, sir. I promise I will help you one day for your kindness. Ha ha ha. You are too tiny to be of any help to me. There you go. The mouse squeals with horror and runs away. One day, the mouse was pacing up and down looking for food when he heard the lion crying for help. Help me! Somebody please help me! These cruel humans are here to take me away.
Oh, sir, I found you. Just be patient. I am here to help you. The mouse swiftly nibbles the net off and sets the lion free. The lion bounces in the jungle with happiness. From that day, the lion and the mouse become best friends. Thank you, my dear friend. I am sorry for grabbing you the other day. You have been very kind to me. I told you, sir, I will repay you for your kindness one day. It is said, when you show kindness to others, there comes a day when you reap the rewards for it later. Tadi ada yang melihat singanya itu ngapain sih dia? Singanya mau ngapain? Mau makan tikusnya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh si tikus? Menggigit jari. Terus akhirnya dia bisa lari. Tapi waktu si singa itu tengah dalam ancaman, singa itu lagi terperangkap jaring. Apa yang dilakukan si tikus itu? Ditolong. Terus habis itu singa dan tikus yang tadinya bermusuhan, setelah tikus itu menolong singa, apa yang terjadi dengan mereka? Berteman. Akhirnya mereka jadi berteman. Hal itu terjadi karena si tikus membalas kegalakannya singa dengan kebaikan. Begitu juga anak-anak, kalau membalas kejahatan dengan kebaikan, maka yang terjadi adalah hal baik. Nah, ada 4 hal yang bisa kita lakukan supaya lingkaran perundungan itu atau lingkaran kejahatan itu bisa berakhir, yaitu dengan melakukan 4 praktek kasih. Yang pertama apa? Yang pertama, coba di next. Yang pertama, kasih tulus. Apa anak-anak? Yang pertama adalah kasih yang tulus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita harus mengasihi dengan tulus. Kalau mau menolong teman harus menolong dengan tulus. Lalu yang kedua, menghormati dan membantu sesama. Apa anak-anak? Menghormati dan membantu sesama. Di sini siapa yang suka membantu temannya? Angkat tangan. Wes, pintar. Lalu praktek kasih yang ketiga apa? Berempati. Berempati itu seperti apa sih contohnya? Berempati itu misal ada teman kita yang lagi sedih. Temannya lagi sedih karena penghapusnya hilang. Terus kalau ada teman yang sedih, anak-anak boleh nggak ngetawain temennya? Boleh nggak ngetawain teman yang lagi sedih? Nah, kalau lagi sedih, kita harus mendampingi, kita memberikan penghiburan, lalu juga kita menghibur supaya teman kita tidak sedih lagi. Itu yang disebut sebagai berempati. Dan satu lagi, praktek kasih yang keempat adalah mengasihi dan mengusahakan perdamaian. Apa yang keempat? Mengasihi musuh dan mengusahakan perdamaian. Seperti singa dan tikus tadi. Kita harus mengusahakan perdamaian. Kalau ada temannya yang mencubit atau temannya yang nakal, atau temannya yang misalnya berkata kasar, tidak boleh dibalas. Tapi harus kita balas dengan kebaikan. Coba adik-adik hafal nggak keempat ini? Praktek kasih yang pertama apa?
Kasih yang tulus. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Hafal ya? Hafal ya? Kalau hafal oke. Sekarang ada kuis. Nah ini baru berhadiah nih anak-anak. Coba anak-anak yang masih di belakang, coba maju dulu ke depan. Yang tahu pertanyaannya angkat tangan. Oh nggak ada yang Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama. Apa bacaan Alkitab kita hari ini? Angkat tangan. Shh, angkat tangan dulu, baru maju. Coba nanti Pak Ori bantu ya, siapa yang angkat tangan duluan? Siapa nih? Siapa? Katriel, ayo Katriel maju dulu sini Katriel. Apa bacaan Alkitab kita hari ini? Roma 12 ayat 91. Roma 12 ya. Benar gak Bapak Ibu? Benar? Benar, tepuk tangan dulu. Sini dulu Katriel. Ada hadiahnya. Katriel mau warna pink, mau hijau apa kuning? Hah? Hijau. Oke, ada hadiahnya. Pertanyaan kedua. Ini untuk 4 anak yang menjawab. Anak-anak ya Bapak Ibu ya. Simbahnya nanti ya. Nah, 4 anak. Pak Ori, Gun, tolong lihat ya. Siapa yang angkat tangan duluan? Pertanyaannya adalah, apa saja? Angkat tangan. Siapa dulu? Ayo, yang ditunjuk Pak Ori maju. 4 praktikasi apa saja? Leti. Ayo Leti. Siapa lagi? Satu lagi. Arsel. Ayo Sel, sini Sel. 4 praktikasi. Tapi nggak boleh sama ya, harus beda-beda ya. Siapa dulu yang mau jawab? Ya oke, yang pertama apa? Empati. Berempati benar Bapak Ibu? Betul. Siapa? Menolong. Menolong? Bener gak? Bener gak? Gak tahu. Tadi apa jawabannya? Menolong. Kita simpan dulu jawabannya. Arsel apa Leti dulu? Leti, apa lagi Leti? Bermain bersama. Mengasihi musuh. Oh, mengasihi musuh, betul Bapak Ibu? Arsel apa Sel? Mengasihi teman. Mengasihi teman? Nggak tahu. Coba kita lihat jawabannya. Tadi yang pertama apa? Kasih yang tulus. Yang kedua apa? Menghormati dan membantu. Yang ketiga apa? Berempati. Yang keempat apa? Mengasihi musuh. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ini kadonya, hadiahnya sini. Coba dibagi. Mas pegang. Mau yang warna apa? Ini masih ada warna hijau. Hijau, kuning, dan pink. Tuh. Leti mau yang mana? Mau yang mana? Yo. Terus? Mana? Yang pink? Coba diangkat dulu. Nah. Oke, boleh duduk. Satu lagi pertanyaannya. Apa tema kebaktian hari ini? Oh, Afika, langsung aku. Oh. Ayo apa Afika? Sini maju Afika. Apa tema kebaktian hari ini? Kasih mengenyahkan kejahatan. Betul Bapak? Oke, tepuk tangan dulu. Mana tadi hadiahnya? Hilang? Oh ini, ada satu. Oke, terima kasih. Nah jadi itu ya Bapak Ibu yang mau kita sama-sama renungkan hari ini.
Dan untuk kita semua ada 3 pertanyaan renungan, yaitu apakah kita sungguh hidup dalam kasih seperti yang sudah dinyatakan oleh Paulus tadi? Apakah kita masih menyimpan dendam? Coba kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak menyimpan dendam. Atau mungkin justru anak-anak yang menyimpan dendam terhadap orang tua, terhadap kita. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap musuh? Itulah yang perlu kita renungkan hari ini bersama-sama Bapak Ibu. Dan di dalam penutupan pekan sekolah minggu ini, mari kita menyatakan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, supaya kita bisa hidup bersama sebagai komunitas Kristus yang selalu bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan menyaksikan acara penyerahan anak tunas remaja ke Komisi Muda GKI Wonosobo sebagai bagian dari pembinaan iman yang berkelanjutan. Adapun nama-nama yang akan diserahkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Afika Ersya Gafiri. Silakan maju yang disebutkan. Yang kedua, Agripinda Tekla Hutaswit. Yang ketiga, Brandon Ken. Yang keempat, Danika Wilma Gunawan. Yang kelima, Gabriel Jody Setia Pratama. Yang keenam, Jocelyn Anabel Utomo. Yang ketujuh, Ludwina Cynthia Gultom. Sudah? Ada lagi yang belum maju, Bu Tutina? Di luar kota udah. Oh, sudah di luar kota. Silahkan penyerahannya bagaimana? Berita acara penyerahan tunas remaja tahun 2025. Setelah mengikuti pembinaan praremaja pada bulan Maret sampai Juni 2025, maka hari ini, Minggu 3 Agustus 2025, pada kebaktian umum siang ini diserahkan sejumlah 7 orang anak. Jadi ini yang ada cuma 4, yang 3 sudah sekolah di luar kota. Dari pembimbing tunas remaja saya, Ibu Tutina, kepada Ketua Komisi Muda, Saudari Alvita, untuk dibimbing, dituntun dan dipelihara dalam Komisi Muda GKI Wonosobo. Nama-namanya tadi sudah disampaikan Pak Obaja, dan hari ini kami dari Sekolah Minggu GKI Wonosobo resmi melepaskan anak-anak tunas remaja dan diserahkan kepada remaja. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya perwakilan dari Komisi Remaja GKI Wonosobo menerima teman-teman dari Tunas Remaja untuk bergabung bersama kami Komisi Remaja GKI Wonosobo. Kiranya Bapak Ibu sekalian dapat mendukung semua kegiatan Komisi Remaja. Terima kasih. Mohon untuk orang tua dari keempat putri yang ada di depan, silahkan maju mendampingi.
sebelum penyerahan sertifikat. Ya, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Ajar kami untuk bisa mengasihi orang lain, ajar kami untuk bisa menjadi sahabat dan teman bagi siapapun yang kami jumpai, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa menyatakan kebaikan, bukan melakukan perundungan atau kekerasan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap pelayanan dari gereja ini. Tuhan berkati komisi-komisi, Tuhan juga berkati terkhusus untuk komisi anak. Kiranya komisi anak ini bisa dapat terus bertumbuh dan mendidik anak-anak dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk anak-anak yang sudah beranjak ke komisi muda, kiranya Tuhan juga yang menolong mereka untuk bisa dapat semakin dewasa dan semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang menolong, berkati para pemimpin, berikan hikmat kepada para pemimpin kami, agar setiap hal yang menjadi kebijakan membawa dampak yang baik untuk masyarakat. Tuhan juga yang menolong bangsa ini untuk bisa bangkit dari kekelaman karena korupsi, karena kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Tuhan, kami saat ini ingin berdoa untuk setiap kami atau saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena sakit penyakit, untuk setiap kami yang saat ini masih memiliki atau menyimpan rasa marah, kecewa, atau bahkan dendam, dan untuk setiap kami yang saat ini tengah merindukan keharmonisan di dalam keluarga kami, serta untuk setiap pasangan yang tengah merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah hidup pernikahan, kiranya Tuhan menolong kami, karena kami percaya Engkau yang lebih tahu hidup kami, dan rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ibu bapak saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu Bapak Ibu juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 yang berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Saudara-saudari, bersama Mazmur, marilah kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dan memberi yang terbaik baginya. Mari persembahan ini kita iringi dengan memuji Tuhan dari PKJ 149, bait 1 sampai 3. Bait 3 dinyanyikan setelah kantong persembahan diedarkan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
bersatu hati dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima, sehingga kami dapat mempersembahkan sebagian dari berkat tersebut. Mohon Tuhan berkenan menerima, menguduskan dan memberkati, sehingga menjadi karunia yang hidup dan berguna bagi pengembangan gereja Tuhan di bumi ini, khususnya di Wonosobo. Terima kasih ya Tuhan, doa syukur ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus melalui karya bersama. Terpujilah Tuhan sumber perutusan kita. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.